Saya Gilang Pratama, guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 15 Bandung dan SMK Bakti Bangsa Bandung. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Siliwangi akan menampilkan video dengan materi sejarah kontemporer dunia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum dimulainya pembelajaran, silahkan untuk pimpin doa. Siapa KM-nya? Saya, Pak. Baik, silakan Siadi pimpin doa. Sikap berdalam hati pula. Baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali di mata pelajaran sejarah peminatan. Hari ini kita akan melanjutkan belajar. Hanya saja untuk melanjutkan belajar ini kalian harus pertama mengkondisikan dulu agar kerapihan dan kalian juga harus bisa disiplin. Nah, untuk itu silahkan berdiri dulu. Kemudian yang menggunakan jaket itu dibuka dulu. Sok berdiri untuk kerapihan, coba cek. It's time to have a break. Nah, gimana? Sok dirapihin dulu. Baik, sudah rapi semua ya? Nah, jika sudah rapi, silahkan duduk kembali. Ya. Kenapa Bapak minta untuk kalian merapihkan pakaian? Itu adalah bentuk dari kedisiplinan ya. Dan itu penting, terutama kalian nanti jika sudah lulus untuk melanjutkan kerja, itu pasti ada yang namanya kedisiplinan. Nah, untuk pertemuan hari ini diawali dengan mungkin Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Yang Bapak panggil dibilang hadir ya. Afifah, Amila, Hadir. Anastasia, Arkea, Asyifa, Aulia, Setia Diwijaya, Trias, izin, Widya. Baik, satu orang ya yang tidak hadir. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang akan kita bahas hari ini itu berkaitan dengan ini ya, tentang sejarah kontemporer dunia. Nah, berkaitan dengan pembelajaran hari ini, kalian harus paham itu ada mengenai langkah-langkah pembelajaran yang akan dilalui ya. Ini ada 6 poin, bisa kalian cek. Dan sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, ada hal yang ingin Bapak tanyakan, yaitu berkaitan dengan ini ya. Persepsi, yaitu berkaitan, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran sebelumnya? Masih? Nah, pembelajaran itu tentang apa pada saat pertemuan sebelumnya? Perang dingin. Terus apa lagi? Tahanan. Masih ada? Oke. Coba Bapak ingin, siapa yang ingin menyampaikan berkaitan dengan apa sih perang dingin, dan kira-kira apa kaitannya dengan materi sekarang? Ada? Boleh? Dela, bagaimana? Kalau perang dingin itu awal terjadinya karena adanya perbedaan ideologi dan keinginan kedua negara seperti Amerika dan Uni Soviet untuk menaklukkan dunianya gitu Pak. Nah, terus dampak perang dingin itu berhubungan
bagian wilayah Korea dan Utara seperti itu. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Dela. Nah, kalau Bapak cek artinya Dela ini sudah baca ya. Karena tadi ada menyebutkan Vietnam, tentang Korea Utara, Korea Selatan. Artinya sudah ada gitu ya pengetahuan umum. Bapak harap semuanya juga sama ya. Nah, jadi materi kali ini memang erat kaitannya itu dengan perang dingin gitu ya. Mengapa? Nah, karena perang dingin itu ternyata memiliki dampak yang sangat besar gitu ya. Dan dampaknya itu mulai dari misalkan terbentuknya suatu fakta pertahanan, terus terbentuknya juga beberapa organisasi. Nah, ternyata dampaknya itu berdampak juga kepada wilayah-wilayah di dunia ini, terutama muncul negara-negara itu yang setiap pada saat perkembangannya itu ternyata mengalami konflik gitu ya. Nah, disinilah sejarah kontemporer itu berkaitan dengan kita akan membahas konflik-konflik yang terjadi di berbagai wilayah dunia akibat dari perang dingin. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ya, yang harus kalian pahami adalah tentang tujuan pembelajaran hari ini. Ini penting agar kalian bisa memahami arah dari belajar kita hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini ada 4 poin ya. Gitu. Nah, sekarang ke langkah selanjutnya ini ya, berkaitan dengan ayo menyimak. Nah, Bapak ada video, dan video ini kalian amati, dan nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Masih di kabar dunia, pemirsa, Kim Jong-un menipaskan angin panas dengan ancaman pemusnahan massal ke negara tetangganya Korea Selatan. Pernyataan pedas itu dilontarkan oleh Kim Jong-un saat peringatan 69 tahun Angkatan Perang ke-27 Juli. Oke, Bapak rasa cukup ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yang tahu atau yang ingin mencoba silahkan acungkan tangan. Ini untuk yang pertama ya. Apa tanggapan Anda tentang video yang sudah ditayangkan? Silakan. Boleh. Perpecahan yang terjadi di Korea Selatan sama Korea Utara itu merupakan dampak dari perang dingin dan juga sebagai bentuk perang dingin di masa sekarang lagi, karena kan perpecahan dari perang dingin juga membuat mereka jadi pisah lagi, jadi perang dingin lagi dari antara Korea Selatan dan Korea Utara. Baik, bagus ya untuk Arkea. Jadi di sini kalian lihat mungkin sepakat ya bahwa ini berkaitan dengan konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Bahkan tadi disebutkan di dalam video, kedua negara ini itu hanya melakukan apa? Gencatan senjata. Itu artinya apa? Artinya apa gencatan senjata itu? Artinya mereka itu hanya melakukan kesepakatan untuk tidak melakukan peperangan, tetapi belum berdamai atau belum ada semacam persetujuan atau perjanjian. Itu yang dimaksud gencatan senjata. Nah, makanya jangan heran kalau kenapa Korea Utara dan Korea Selatan ini terus-menerus berkonflik gitu ya. Bahkan di sini tadi disampaikan, di sini itu menurut Arkea bahwa ini efek dari perang dingin. Benar tidak? Benar ya, karena bahkan Korea Utara itu di sini kayak semacam terus-menerus diusik oleh negara luar, yaitu masih tokoh dari perang dingin, yaitu negara Amerika gitu ya. Amerika Serikat di sini masih terus-menerus gitu ya mencoba untuk mengusik wilayah Korea Utara. Sejarah kontemporer dunia itu ada 6. Nah, ini ada 6 konflik atau ada 6 peristiwa gitu ya. Jadi 6 peristiwa atau 6 konflik ini yang akan kita bahas. Nah, Bapak kan sudah meminta kepada kalian untuk dibentuk 6 kelompok kan ya? Sudah, berarti ini sudah berkumpul? Oke, dan Bapak juga sudah memberikan juga lembar kerja peserta didik ya. Nah, jadi sekarang ya berkaitan dengan ini, yang harus kalian pahami materi sekarang ini Bapak menggunakan model problem based learning. Artinya materi ini
berkaitan dengan kalian harus memunculkan suatu masalah berkaitan dengan materi ini. Nah, apa masalah besarnya? Masalah besarnya ini adalah ini. Nah, ya. Why? Atau mengapa konflik tersebut dapat terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, apa yang harus kalian lakukan? Harus mencari atau membaca berkaitan dengan materi yang barusan kan ya, yang 6 materi tersebut. Nah, di dalam LKPD itu gitu ya, ada topik yang sudah Bapak buat, terus ada nantinya kalian harus menyusun masalah yang akan kalian bahas. Nah, kita akan bahas nanti bareng-bareng ya, Bapak akan menghampiri ke setiap kelompok. Itu masalah apa yang harus muncul gitu ya, berkaitan dengan ini. Konflik, masalah utamanya itu adalah mengapa konflik itu bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kalian harus melakukan diskusi. Untuk diskusi ini ya, kita akan mulai dan Bapak beri waktu sekitar 15 menit ya untuk mendiskusikan. Dan kalian ingat harus menyusun dulu masalah apa dan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian munculkan untuk menjawab pertanyaan utama gitu ya. Itu. Nah, waktu untuk pengerjaannya dimulai dari sekarang. Silakan. Nanti Bapak akan keliling untuk menanyakan masalah apa yang akan kalian angkat. Bapak mulai dari sini aja. Ini teh kelompok berapa? Kelompok 5. Oke. Tentang apa tadi? Ya? Yugoslavia. Oke. Nah, apa permasalahan yang akan diangkat oleh kelompok? Kan tadi pertanyaannya tuh kenapa bisa terjadi konflik di wilayah Yugoslavia kan? Nah, yang harus kira-kira apa yang harus dicari atau pertanyaan apa yang harus kelompok? Mungkin kalau dari kita bakal ngambil bakal nyari tahu dulu gimana sih awal berdirinya si negara Yugoslavia ini. Oke, bagus. Nah, Terus? setelah dari itu kita bakalan ngambil juga kondisi Yugoslavia sepeninggal Joseph Broz Tito. Kemudian? Nah, terus kita juga bakal ngejelasin konflik-konflik yang ada di Yugoslavia. Oke, sip. Ada lagi? Mungkin yang terakhir kita bakalan ngejelasin juga proses keruntuhan negara Yugoslavia. Oke, sip, bagus ya. Bapak rasa bisalah ini menjadi untuk menjawab pertanyaan utama tadi. Sok, silahkan langsung cari saja ya jawabannya. Gunakan artikel dan juga modul yang Bapak berikan ya. Sok. Baik, ini yang kelompok yang terakhir, kelompok 2 ngebahas tentang politik apartheid. Ya, bagaimana nih untuk menjawab pertanyaan utama tadi, kenapa terjadi konflik? Pertanyaan apa saja yang kelompok susun? Jadi kita teh nyusun berdasarkan pertanyaan yang paling awal. langsung muncul di otak itu kayak apa sih kebijakan apartheid itu? Oke, terus? Politik tuh ya, pasti ada kebijakan-kebijakannya. Di kebijakan apartheid itu apa aja? Ya, kemudian? Terus kan kerjanya di Afrika tuh. Terus kondisi di Afrika itu gimana pas udah ada politik apartheid itu? Sama apa yang responnya gitu ya. Ada nggak yang bantu buat menghapusin atau Oke. Sip. Berasa itu sudah cukup bagus paling ya. Nanti jawab pertanyaan itu nanti bisa menjawab pertanyaan utama. Silakan diskusikan kembali ya. Ya, Bapak sudah cek semua, sudah bagus ya. Karena mungkin ini kalian sudah baca kan ya artikel dan modul yang sudah Bapak share. Jadi kalian mungkin tidak akan kesulitan. Nah, silahkan diskusikan kembali. Sekitar ada ya waktu 10 menit lagi. Tadi ada pertanyaan Bapak rasa sudah sangat bagus. Dan ada rata-rata semua ini 4 pertanyaan. Gitu ya. Silahkan jawab pertanyaan tersebut dan nanti pasti kalian akan bisa menjawab pertanyaan utama ya berkaitan kok kenapa bisa terjadi konflik di berbagai wilayah itu. Sok silakan ya diskusikan kembali. Ya, 1 menit terakhir. Baik, sebelum misalkan Bapak yang menunjuk atau nanti kita akan acak, ada yang ingin coba untuk tampil lebih awal? Baik, bagus kelompok Setiadi. Terus
Satu lagi karena 2. Sip, bagus ya kelompok Dela. Artinya ini 2 kelompok sudah terwakili. Nah, untuk sisanya kelompok yang 4 itu berarti di pertemuan selanjutnya ya. Gak apa-apa kan ya? Oke, gak apa-apa. Baik ya. Nanti berarti tinggal kelompok ini ya, kelompok Vietnam dan kelompok Uni Soviet. Nah, bagi kelompok yang tidak tampil hari ini, kalian wajib untuk bertanya ya, untuk bertanya kepada kelompok Vietnam dan kelompok Soviet. Nah, jadi nanti kalian persiapkan, simak baik-baik dan persiapkan. Ya, karena waktunya sudah habis. Baik, untuk kelompok Vietnam, kelompok 1 dan kelompok Uni Soviet kelompok 3 silahkan maju ke depan ya. Beri tepuk tangan yuk untuk kelompok 1 dan 3. Baik. Nah, untuk diskusi kalian memiliki waktu untuk menyampaikan itu sekitar 5 sampai 7 menit menyampaikan ya. Terus nanti untuk sesi tanya jawabnya itu akan lebih panjang ya gitu. Jadi nah, kemudian untuk teknisnya ingat, diskusi paralel itu maksudnya adalah ini kan ada 2 kelompok nih. 2 kelompok ini akan menyampaikan dulu hasil diskusinya dari masing-masing kelompok. Jadi misalkan pertama kelompok 1 dulu misal, terus ke kelompok 3. Nah, setelah selesai baru aja kita melewati ke sesi tanya jawab nantinya. Gitu ya. Dan Bapak harap setiap kelompok ini memiliki pertanyaan dan semua dari kelompok ini mendapatkan pertanyaan. Jadi enggak misalkan semua kelompok ke kelompok 1, nah enggak kayak gitu. Tapi harus terbagi agar nanti ada nilai keterampilan kalian dalam menjawab gitu ya. Dan untuk yang bertanya itu akan mendapatkan nilai keterampilan dalam bertanya gitu ya. Nah, untuk yang bertanya biasa ya, tadi yang Bapak sampaikan, acungkan tangan, sebutkan nama gitu ya. Itu saja. Baik, kita mulai saja untuk mengefektifkan waktu. Dimulai paling agar berurutan ya, dari yang pertama dulu. Untuk diskusi pertama silahkan untuk presentasi itu perkenalkan diri, terus apa yang ingin disampaikan gitu ya. Sok dari kelompok 1 dulu, silahkan. Saya Dela dan rekan saya Nadia serta Lucy. Di sini kami akan menyampaikan mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Silakan langsung aja sampaikan hasil diskusi. Jadi ada pertanyaan pertama yang membuat kami memikirkan masalah-masalah yang Vietnam, yaitu pertanyaan pertamanya adalah mengapa terjadinya konflik di Vietnam setelah Perang Dingin. Lalu kami menyusun 4 pertanyaan. Yang pertamanya adalah kami mencari tahu dulu bagaimana awal berdirinya Vietnam Selatan. Lalu yang kedua adalah apa penyebabnya terjadinya Perang Vietnam. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kronologi keruntuhan Vietnam Selatan tersebut dan peran Ho Chi Minh dalam Perang Vietnam itu apa. Oke, pertanyaan pertama akan saya bahas singkat. Yang pertama adalah bagaimana awal berdirinya Vietnam Selatan. Nah, Vietnam Selatan ini berdiri dikarenakan Prancis ini ingin membuat kawasan negara-negara boneka di sekitar wilayah Indochina. Salah satunya adalah Vietnam, sehingga Vietnam itu terbagi menjadi 2, ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, kedua Vietnam ini perlu diketahui memiliki ideologi yang berbeda. Jadi setelah dijelaskan bagaimana lahirnya atau berdirinya Uni Soviet, saya Amila Khairunisa akan menjelaskan mengenai perkembangan dari Uni Soviet ini sendiri. Jadi setelah disebutkan bahwa Uni Soviet ini lahir dari Lenin yang dengan kaumnya Bolshevik untuk revolusi Rusia sehingga membentuk suatu negara Uni Soviet, dan pada perkembangan ini Uni Soviet ini mengalami suatu kejayaan di mana komunisme atau paham dasar dari Uni Soviet menyebar luas ke negara-negara timur, sehingga mereka juga membentuk suatu fakta pertahanan yaitu fakta Warsawa sebagai tambahan ajar. Dan kayak gitu, karena mereka jaya menyebar si komunismenya, tapi di saat itu juga mereka mengalami ketinggalan. Kenapa? Karena musuhnya pada Perang Dingin sebelumnya yaitu Amerika Serikat sangat maju gitu, karena mereka itu sangat terbuka, demokrasi,
ekonominya juga pasar bebas gitu, diserahkan kepada masyarakatnya. Sedangkan berbeda atau terbalik sekali dengan Uni Soviet ini, di mana mereka itu ekonominya dibubuhkan semuanya ke pemerintahan gitu. Baik, terima kasih Amila. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih penyebab dari runtuhan USSR. Yang pertama adalah keragaman budaya. Karena Uni Soviet merupakan pemerintahan pusat yang membawahi 15 negara, maka sudah tentu sangat luas wilayahnya. Maka akan juga diketahui bahwa budayanya, adat istiadat, dan suku juga sangat banyak gitu. Tentunya kekuasaan komunis internasional. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik, sudah ya. Nah, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bapak rasa kalian sudah memperhatikan semua untuk kelompok yang tidak tampil. Nah, silahkan untuk yang kelompok tidak tampil, setiap kelompok wajib memberikan minimal satu pertanyaan untuk kelompok yang di depan. Ingin siapa dulu? Dari sini dulu aja ya. Oke, boleh. Ini kelompok berapa ini tadi Bapak-bapak? Kelompok 2, silahkan. Nama Rahma Sabila sebagai perwakilan kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa sih Ho Chi Minh ini memilih berperang daripada melaksanakan perundingan dengan negara-negara yang menguasai daerah tersebut? Bagus ya, ini pertanyaan dari Rahma. Kemudian ke belakang. Silakan. Yang Uni Soviet. Silakan, Uni Soviet. Uni Soviet itu dalam tahap komunisme. Pertanyaan saya, mengapa paham komunisme menjadi sangat lemah sehingga mengakibatkan negara berideologi atau berpartai komunisme untuk. Oke. Terus kemudian selanjutnya ke sana dulu. Oke, boleh. Dari kelompok kami untuk kelompok USSR atau Uni Soviet, pertanyaannya kenapa Gorbachev akhirnya tuh sepakat untuk membubarkan Uni Soviet? Terakhir ini berarti harus ke kelompok satu. Silakan. Nama saya Dava, saya perwakilan dari kelompok 5. Kelompok kami ingin menanyakan, kan Vietnam Utara tuh lebih unggul nih. Nah, kenapa Vietnam Utara lebih unggul dibandingkan Vietnam Selatan? Secara kebanyakan negara-negara yang disokong oleh Amerika itu selalu menang. Oke, sip, bagus pertanyaannya. Bagaimana untuk kelompok? Meminta waktu dulu atau langsung? Langsung saja, silakan. Ingin kelompok mana dulu? Ini dulu. Oke, bolehlah ya. Silakan. Pertanyaan tentang kenapa Ho Chi Minh lebih memilih berperang, katanya akan dijawab oleh rekan saya yang di sana. Siapa? Oke, silakan. Pada saat Perang Indochina pertama, kedudukan Prancis masih kuat di kawasan Vietnam. Vietnam Utara lebih mundur daripada Vietnam Selatan, sehingga akan ada pemahaman-pemahaman yang bertabrakan jika digabungkan. Ho Chi Minh juga mengadu terhadap negara komunis besar dan didukung begitu pula Vietnam Selatan. Begitu pula yang kami lihat dari sudut pandang ini adalah Ho Chi Minh ingin melawan Prancis terlebih dahulu, makanya ia memilih berperang. Kayak gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada memang tidak ada pilihan lain karena ini yang dilawan itu penjajah gitu ya. Jadi Ho Chi Minh memutuskan untuk melakukan perang agar dapat mengusir gitu ya. Dan Vietnam Selatan itu tidak dikuasai oleh Amerika ataupun Prancis. Sip, bagus. Selanjutnya. Baik. Bapak akan sedikit memberikan penguatan ya berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari kelompok yang tidak tampil gitu ya. Ini Bapak menarik sekali itu adalah berkaitan dengan Amerika Serikat yang mendukung Vietnam Selatan tapi malah kalah gitu ya. Disampaikan oleh Dela itu kan berkaitan dengan ternyata warga Vietnam Selatan di sini memang sudah tidak tidak menyetujui atau sudah tidak mau mereka itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, itu pertama. Tetapi ini ada hal sebenarnya yang penting yang Bapak rasa mungkin kalian juga pernah mendengarnya, bahwa ternyata tentara-tentara dari Vietnam Utara, terus ada juga beberapa tentara yang ada di Vietnam Selatan yang katakanlah tidak mendukung, itu ternyata di sini diuntungkan dengan letak geografis ya, secara geografis dari wilayah Vietnam itu sendiri.
gitu ya. Jadi Amerika Serikat di sini ternyata kalahnya itu adalah akibat dari medan perang yang tidak mereka kuasai. Itu yang jadi masalah utama gitu ya. Sekuat-kuatnya apapun gitu ya, maksudnya misalkan mereka jago perang di darat tetapi tidak tahu lautan, pasti kalah. Dan itu terbukti ketika Jerman ingin menyerang Inggris, tidak berhasil karena mereka jago di darat tetapi sama sekali tidak kuat di wilayah lautan. Dan itulah yang terjadi di Vietnam. Tentara Vietnam itu sudah handal gitu ya, handal di wilayahnya. Dan ada juga ini Bapak lupa sih ya namanya apa. Jadi mereka itu memanfaatkan juga wilayah atau tempat semacam persembunyian ya di bawah tanah. Itu yang mereka buat sedemikian rupa sehingga itu bisa dilakukan sebagai strategi juga mereka. Dan perlu diingat strategi mereka itu apa, tahu nggak? Seperti di Indonesia, strategi mereka itu adalah melakukan gerilya. Ya, dan gerilya ini adalah benar-benar strategi yang Ho Chi Minh ini terinspirasi juga dari Indonesia. Jenderal Sudirman itu kan ya tentara yang menginisiasi adanya gerilya, strategi gerilya, dan ini cocok sekali diberlakukan di Vietnam. Dan buktinya apa? Yaitu tadi Amerika kalah. Tetapi di sini yang perlu dipahami, mungkin kalian pernah mendengar film Rambo ya. Nah, Rambo itu adalah bukti bahwa sebetulnya ada semacam propaganda Amerika itu menganggap ya mungkin itu adalah bisa dibilang hal yang memalukan gitu ya, kalah oleh negara yang kecil gitu ya, Vietnam gitu ya, tentaranya gitu. Jadi mereka itu sebenarnya secara teknologi itu sangat jauh lah Amerika itu, tetapi mereka itu kalah apa tahu nggak? Kalah mental ya gitu. Itu ya paling tambahannya. Terus tadi berkaitan dengan apa? Tadi tuh yang Bapak belum bahas itu berkaitan dengan kenapa Mikhail Gorbachev memutuskan untuk membubarkan Uni Soviet. Itu jelas. Dan Bapak sangat sepakat pendapat dari Amila bahwa suatu negara itu ada syarat yang paling penting, itu adalah memerlukannya adanya warga atau rakyat. Sekarang kalau rakyat sudah tidak mendukung, negara itu akan kayak gimana? Ya pada akhirnya mau tidak mau negara itu akan pecah, runtuh. Tapi ada juga hal yang penting yang perlu dipahami, ada dua kebijakan. Jadi ini kayak semacam apa ya? Kebijakan ini disampaikan oleh Mikhail Gorbachev, tapi ternyata Gorbachev sendirilah yang membubarkan gitu ya. Jadi niatnya mah ingin agar Uni Soviet itu berdiri awalnya dengan kebijakan ini, tetapi kebijakan ini malah membuat Uni Soviet itu runtuh. Apa kebijakannya tadi? Sudah dibahas? Glasnost dan Perestroika. Itu ya. Baik, Bapak rasa itu ya penguatannya. Dan terakhir, nah ini 2 langkah terakhir kita akan lanjut ke tes pengetahuan. Ya, ada waktu sekitar 15 menit lagi. Nah, untuk tes pengetahuan ini Bapak sudah share di Google Form, nanti kalian isi saja. Tapi untuk sekarang, untuk menguji apakah benar kalian sudah paham atau tidaknya ya, ini kita akan bahas yang Vietnam dan juga Uni Soviet aja. Nah, ini pertanyaan pertama. Apa sebab terjadinya perang Vietnam? Bapak ingin bukan yang kelompok Vietnam ya, tapi kelompok yang lain. Coba ada yang menjawab apa sebab terjadinya perang Vietnam? Farhan, gimana? Perang Vietnam disebabkan oleh beberapa hal berikut. Penjajahan Prancis terhadap Vietnam, pembagian Vietnam menjadi 2, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Terus? Perbedaan ideologi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ya, cukuplah Bapak saya. Pertama itu ya, Vietnam itu dijajah oleh Prancis, terbagi menjadi 2, dan di situ ada perbedaan ideologi sehingga mau tidak mau harus terjadinya perang. Sip, bagus ya Farhan. Terus kemudian selanjutnya, nah ini, mengapa kebijakan Glasnost ini membangkitkan nasionalisme negara-negara di wilayah bagian USSR? Kenapa bisa timbul semangat nasionalisme? Ayo. Boleh? Mengapa kebijakan Glasnost ini bisa membangkitkan rasa nasionalisme? Karena pengertian Glasnost itu sendiri kan adalah keterbukaan informasi. Namun keterbukaan ini malah menjadi bumerang untuk negara USSR itu tersebut, karena
terlihat gitu adanya kelicikan yang terjadi di pemerintahan. Jadi membuat negara-negara bagian dari USSR ini kayak semakin rasa nasionalismenya itu semakin kuat untuk mereka bersatu dan berpisah dari USSR itu. Gitu. Oke, sip, bagus ya. Jadi tadi ya, karena adanya keterbukaan negara-negara bagian itu, jadi tahu semua bobroknya negara Uni Soviet, yang paling utama Uni Soviet itu bobroknya seperti apa gitu. Sehingga mereka kan tadi di awal juga disebutkan mereka itu berbagai macam etnis, budaya, suku ya, itu kan yang disampaikan oleh kelompok. Tapi di sana yaitu tadi karena apa ya? Mungkin karena kulturnya berbeda. Kalau kita bandingin sama Indonesia banyak beragam, tapi alhamdulillahnya Indonesia itu kan bisa bersatu. Tapi kalau di sana itu tidak bisa. Karena mereka memiliki kepentingannya masing-masing, memiliki pemikiran atau mungkin apa ya? Memiliki kayak semacam gagasannya tersendiri itu ya. Jadi dengan adanya Glasnost ini pada akhirnya yang mereka tahu ternyata Uni Soviet itu hanya ingin mementingkannya diri sendiri, yaitu yang terjadi gitu ya. Jadi banyak negara-negara bagian itu tidak apa ya, katakanlah tidak mendapatkan hak atau tidak mendapatkan hal yang setimpal gitu ya. Jadi tidak mendapatkan hal yang lebih gitu. Itu sip, bagus. Bapak rasa cukup ya. Nah, untuk sisanya bisa kalian kerjakan di Google Form. Nah, ini untuk yang terakhir gitu ya. Di dalam pembelajaran ini sangatlah penting kalian harus mencoba untuk merefleksi pembelajaran. Jadi ya, ini refleksi itu apa refleksi teh? Bercermin ya, mereview, berkaca gitunya. Kalian tuh sudah ngapain aja? Itu penting. Sok, silahkan boleh Harkea. Ngejawabnya ya, pertama mulai dari peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Iya, gimana? Pertama tuh kita tadi dibagi kelompok. Terus abis itu kita dapat subjeknya masing-masing. Buat kelompok aku dapat tadi tuh dibagi temanya hari ini belajar itu sejarah kontemporer dunia. Terus dibagi menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok membahas masing-masing sejarah kontemporer dunia. Setelah itu masing-masing kelompok diminta untuk diskusi. Terus nanti diskusi itu untuk menjawab pertanyaan utama yang ada di lembar kerjanya. Lalu setiap kelompok diminta untuk membuat pertanyaan masing-masing untuk menjawab si pertanyaan utama itu. Setelah itu 2 kelompok presentasi menjelaskan topiknya masing-masing. Setelah itu ada sesi tanya, ada diskusi apa? Sesi tanya jawab. Enggak, diskusi apa yang barengan tuh diskusi apa? Paralel. Nah, diskusi itu terus abis itu ada sesi tanya jawab. Setelah ada sesi tanya jawab, pertanyaan terjawab, ada tadi tuh apa sih yang pertanyaan-pertanyaan tadi? Pop quiz. Nah, ini harusnya pertanyaannya. Apa tindakan yang akan saya lakukan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Nah, tindakan di sini lebih kepada kan kalau kita belajar itu setidaknya kan ada manfaat yang kita dapat tuh. Dan kita bisa mencoba misalkan kayak semacam oh iya ya ternyata oh iya ya, nah itu semacam tindak lanjut itu misalkan kita jadi harus ngapain atau kita misalkan ingin melakukan apa. Nah, tindakan apa yang ingin Arkea lakukan setelah pembelajaran ini? Yang pertama tadi terus kalau saya dengan tema saya nggak bisa mencegah peperangan konflik dunia, tapi saya bisa mencegah konflik dari dalam gitu. Kayak belajar dari konflik itu kan kayak mereka tuh ada selisih dan lain-lainnya. Saya bisa terapin dengan kehidupan saya sendiri dengan hal yang lebih sederhana gitu. Oke, sip, bagus, keren, tepuk tangan. Ya. Bapak harap kalian semua bisa dan kalian jawabnya nanti di G-Form saja ya, karena pembelajarannya sudah selesai waktunya. Jadi itu tadi refleksi sangat penting gitu ya, agar kalian itu tadi tujuan sudah tercapai dan ada hal yang pasti bisa kalian ambil walaupun sedikit. Katakanlah tadi kan semacam konflik. Dan kalau dilihat cukup banyak memang konflik itu secara ada di dalam diri atau internal, dan kalian juga bisa diaplikasikan misalkan ketika kalian berada di kehidupan sehari-hari atau dalam organisasi dan lain-lain. Itu paling ya. Dan juga ini yang paling terpenting Bapak ingin tekankan bahwa kalian harus bangga tinggal di Indonesia yang beragam budaya, beragam suku bangsa, tetapi kita bisa bersatu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Coba lihat Cekoslovakia kenapa bubar?
beda ras. Ada ras Ceko itu Bohemia dengan ras Slovakia. Cuman 2 mereka teh bubar. Uni Soviet sama. Gitu ya. Terus kemudian nanti Jerman, kalau Jerman sih enggak ya. Terus ada juga politik apartheid gitu ya dan lain-lain. Yugoslavia juga sama itu. Gitu ya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini dan ini terakhir ya, kita berarti akan melanjutkan untuk diskusi sesi tanya jawab gitu ya untuk pertemuan hari ini. Nah, paling itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silahkan dipimpin kembali doa. Setiadi. Sikap berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ya, sama-sama.